Terima kasih pimpinan untuk kesempatan yang diberikan. Jadi saya mau memulai sedikit dari aspek hukum pidananya tadi yang dinyatakan sebaiknya tidak dicantumkan atau tidak diikutsertakan di dalam pengaturan yang dimasukkan di dalam RUU Perlindungan Data Pribadi ini. Seperti yang kita tahu, masyarakat awam pada umumnya memahami bahwa RUU Perlindungan Data Pribadi ini layaknya undang-undang lainnya akan mengikat sampai ke seluruh elemen, termasuk juga elemen masyarakat kecil. Kita sudah berbicara mengenai dampaknya terhadap korporasi, terhadap bisnis, terhadap pengendali data, terhadap juga institusi kesehatan dan lain sebagainya. Tetapi apakah kita melihat bahwa masyarakat juga sebenarnya membutuhkan RUU Perlindungan Data Pribadi ini untuk menjadi setidaknya seperti band-aid ya, yang membantu untuk menegakkan hukum, karena UU ITE yang disampaikan tadi yang juga mencantumkan aturan pidana itu mengatur mengenai tindak pidana yang dilakukan secara online misalnya, atau menggunakan platform digital seperti sosial media untuk melakukan ujaran kebencian, penipuan dan scamming dan lain sebagainya yang dilakukan oleh akun yang mengatasnamakan subjek hukum yang dalam hal ini juga adalah subjek data, dan kemudian melakukannya juga bisa dengan cara melakukan proses kombinasi terhadap data yang akhirnya mengidentifikasikan subjek data di dalam ranah pidana yang adalah subjek hukum dalam hal ini. Jadi menurut saya begini, saya ingin bertanya apakah ketika prosesor data yang memproses atau mengendalikan data tanpa persetujuan, kata simpelnya contohnya misalnya menggunakan platform sosial media seseorang untuk melakukan scamming, untuk melakukan penipuan, untuk melakukan pemberian ujaran kebencian di mana-mana, karena ini adalah kisah nyata yang terjadi dan memang baru-baru ini sempat viral. Dan kita melihat bahwa masyarakat kecil juga sebenarnya mengharapkan RUU Perlindungan Data Pribadi yang diartikan kalau misalnya dalam bahasa Inggris juga mungkin mereka bisa berpikir, oh ini adalah RUU yang akan mensecure kita dari identity theft termasuk social media theft. Dan ternyata mungkin kita di dalam mengatur legislasi ini kita belum berpikir sampai kepentingan masyarakat kecil yang juga rawan dikriminalisasi dalam hal ini. Kemarin ada nenek-nenek yang kemudian akun sosial medianya yang sudah lama tidak dia pakai itu kemudian digunakan oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab untuk menjelek-jelekan salah satu keluarga dari public figure. Mungkin ada yang tahu ya, public figure yang kemarin kalau nggak apa-apa saya mengatasnamakan nama, kasusnya Ruben Onsu. Dan kemarin itu akhirnya nenek ini melapor kepada pihak kepolisian. Nenek ini melapor kepada pihak kepolisian menyatakan akun saya ngetik aja sudah tidak lancar gitu ya. Saya ngetik aja sudah tidak lancar. Ada orang yang menggunakan akun saya dengan sebelumnya mungkin dia pernah kena phishing yang ketika ditelepon mengkonfirmasi alamat email, mengkonfirmasi namanya juga nenek-nenek, sampai passwordnya pun mungkin mau dia kasih tahu. Dan ini akhirnya membuat nenek ini dibully oleh masyarakat, diserang secara pribadi, sampai keluarganya diteror, dan akhirnya padahal dia sendiri tidak melakukan itu dan dia hampir terancam hukuman pidana. Karena ada UU ITE. UU ITE tadi menjamin seseorang dilindungi secara pribadi agar supaya dia kemudian tidak mendapatkan ujaran kebencian dari platform sosial media yang mengatasnamakan atau mengidentifikasikan akunnya atas nama subjek data tertentu ya. Tapi subjek data ini juga adalah subjek hukum yang kemudian akhirnya berdampak secara domino dan membuat seseorang yang tidak bersalah rawan kriminalisasi karena dia bisa dipidana dari UU ITE tapi tidak ada yang melindungi dia ketika akun yang dia gunakan atau sosial media yang dia gunakan yang jelas-jelas dapat mengidentifikasi dia secara personal, dapat mengidentifikasikan subjek data ini secara langsung ya mungkin, dan datanya ini diperoleh atau email dan passwordnya diperoleh dengan melakukan phishing atau misalnya pemancingan di telepon ya. Dan ini membuat akhirnya nenek ini hampir masuk penjara karena hal yang dia tidak pahami dan bahkan dia tidak lakukan. Kalau kita berbicara RUU Perlindungan Data Pribadi dari sektor industri besar, bisnis-bisnis besar, mungkin adalah hal yang memang umum dibicarakan. Tapi kita tahu bahwa RUU PDP ini diharapkan juga melindungi sampai ke elemen terkecil, sampai kepada masyarakat yang paling membutuhkan. Kalau mungkin perusahaan yang terkena hacking atau perusahaan yang terkena
kasus seperti ini, mungkin mereka akan mampu untuk melakukan segala macam cara. Tapi bagaimana dengan nenek yang tadi, begitu kan? Dan ini yang saya harapkan, bagaimana jangan sampai karena kita tidak berjalan bersama dengan RUU KKS yang tadi, kita akhirnya sekarang yang diharapkan masyarakat dari RUU PDP ini malah tidak didapatkan. Dan kalau kita lihat ya, RUU ITE hanya mencantumkan soal aturan pidana mengenai misalnya tindakan-tindakan pidana yang dilakukan secara langsung maupun online, atau secara langsung maupun lewat jejaring ya, ataupun media. Tapi juga dalam rangka identity theft atau social media theft yang bisa dilakukan, upaya hukum terakhir yang bisa dilakukan masyarakat hanyalah menggunakan pasal 1365 dari Undang-Undang KUH Perdata, yakni perbuatan tidak menyenangkan. Sedangkan perbuatan tidak menyenangkan ini ketika kita mengajukan gugatan perdata, biayanya mahal, juga prosesnya berbelit-belit, yang keadilan yang diharapkan itu tidak tercapai karena yang diajukan adalah ganti rugi secara moneter atau secara ekonomis ya, tapi tidak mengembalikan status seseorang sebagai benar-benar bersalah dan bersih daripada tindak pidana yang dilakukan karena dianggap melakukan tindak pidana UU ITE. Jadi menurut saya ingin sekali dari narasumber, apakah bisa bagaimana cara kita menyelesaikan solusi ini? Kita melihat bahwa kalau misalnya tadi ya, cyber enabled crime dan cyber dependent crime ini juga masih sangat terhubung dengan sosial media. Apakah tidak bisa kita memasukkan data pribadi ini, karena memang sudah termasuk ya di salah satu unsurnya, tapi tidak secara terperinci dijelaskan apakah data pribadi ini termasuk sosial media yang sudah jelas-jelas dan sudah hampir pasti itu bisa menghubungkan atau bisa mengidentifikasikan satu subjek data. Dan saya juga ingin bertanya soal kalau misalnya tadi ya pemusnahan data pribadi seperti yang disampaikan saya Rizky dan juga Kak Charles ya, tadi sesuai dengan GDPR ini katanya tidak diperkenankan untuk melakukan penghapusan, dan itu juga diperkuat kemarin ketika kita berbicara dan membahas dengan Persatuan Rumah Sakit ya, dan kemudian mereka menyatakan bahwa penghapusan ini tidak diperkenankan karena di sisi lain kita membutuhkan untuk penegakan hukum misalnya ada aborsi atau ada jejak-jejak yang dilakukan, jejak-jejak tindak pidana yang dilakukan atau malpraktek yang dilakukan agar supaya bisa diidentifikasi. Dan bagaimana kita menyesuaikan ini dengan kepentingan masyarakat yang sebenarnya juga butuh dilindungi. Apakah bisa kita sebelum melaksanakan suatu tindakan pemeriksaan misalnya, ada platform tertentu atau formulir online tertentu yang bisa kita tanda tangani dan menyatakan kita berharap setelah melakukan pemeriksaan ini kita mau data semuanya dihapus. Apakah bisa ada yang demikian, dan apakah bisa itu melindungi masyarakat dari hal-hal seperti ini, karena kita tahu di Indonesia memang hasil result medis itu dan juga rekam medis itu bisa menimbulkan stigma yang sangat berdampak, bahkan untuk kita mendaftar kerja atau mendaftar kuliah sekarang kita butuh yang namanya misalnya hasil swab test, hasil apa dan lain sebagainya. Dari sisi mana yang akan kita lindungi? Masyarakat yang membutuhkan pekerjaan di saat ekonomi merosot, tapi kemudian dia pernah terkena COVID-19 dan membuat stigma perusahaan tidak mau menerima dia, atau kita mau melindungi perusahaan atau publik daripada penyebaran virus corona dan lain sebagainya. Ini ingin saya dapatkan insight lebih banyak juga dari narasumber. Mohon maaf pimpinan agak sedikit mungkin 30 detik lagi, dan juga kita dan pemusnahan data pribadi ini memang kita lihat ya dari kasus Tokopedia kemarin, mohon maaf, misalnya notifikasi pengendali data kepada pemilik data atau subjek data tergantung dari resiko data, resiko data breach. Dan benar kata Pak Wahyu tadi, resiko ini sifatnya masih rancu atau terlalu abstrak. Kalau misalnya saya atau Farah misalnya, atau mungkin pimpinan Komisi 1, kami pengguna Tokopedia yang aktif ya, dan yang data yang tersebar dari Tokopedia adalah nama, tempat tanggal lahir, email, dan sisa data lainnya bisa didapatkan hacker lewat Google atau Wikipedia yang mencantumkan jelas nama Hillary Brigita Lasut misalnya, nama ibu kandung sekian, orang tua, alamat dan lain sebagainya, tempat tanggal lahir sampai jumlah saudara kita dituliskan di situ. Dan sedikit tambahan informasi lainnya, tentunya hacker ini atau orang yang bermaksud tidak baik ini bisa melakukan phone banking dan lain sebagainya kepada perbankan, atau bahkan mungkin melakukan online kepada akun-akun dompet digital kita. Seperti mungkin kalau kita pengguna
Jenius, OVO dan lain sebagainya. Bagaimana kita bisa mengupayakan supaya setidak-tidaknya RUU PDP ini bisa melindungi masyarakat dulu sampai RUU KKS tadi itu benar-benar bisa kita golkan dan juga melindungi masyarakat keseluruhan. Mungkin itu dari saya, terima kasih buat kesempatan yang diberikan.